Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-56. Adipati Surodiningrat menggalang pasukan mancanegara. Tidak lama setelah pernikahan putrinya dengan sang raja, Adipati Surodiningrat memberangkatkan utusan ke wilayah mancanegara. Ke Rowo, Lalangbret, Jarengat, Balitar, Kartosono, Pace, Caruban, dan Kaduang. Para bupati di wilayah tersebut diminta untuk menyiapkan pasukan. Pasukan Ponorogo sendiri juga sudah dipersiapkan dengan baik dan dalam keadaan siap tempur. Sang Adipati Surodiningrat kemudian melapor kepada sang raja. Paduka, abdi Paduka semua sudah siap. Hamba serahkan kepada kehendak Paduka. Sang raja berkata, "Paman, kapan engkau akan berangkat?" Adipati Surodiningrat berkata, "Besok hari Selasa." Sang raja berkata, "Paman, nanti hari Selasa jangan sampai gagal berangkat. Aku akan segera berangkat. Jangan sampai terlena." Adipati Surodiningrat berkata, "Abdi Paduka semuanya selalu dalam keadaan waspada." Pada saat bersamaan, prajurit Sandi Ponorogo yang berada di Kartosuro datang. Mereka membawa berita bahwa pasukan Cina sedang dikerahkan ke Ungaran untuk menghadapi pasukan Kumbeni. Pada saat yang sama juga telah datang pasukan dari mancanegara. Kaduang, Pace, Palangbret, Rawa, Winten, Kartosono, dan Caruban. Juga telah datang 5 tahun dari Jepang. Beberapa waktu kemudian datang pula utusan dari ibu sang raja, Kanjeng Ratu Ageng. Sang ibu mengirim 2 utusan untuk berkirim salam dan doa kepada sang raja. Setelah menyampaikan salam, utusan menyampaikan pesan Ratu Ageng agar sang raja segera merebut kembali Kartosuro. Jangan terlalu lama supaya para putri tawanan tidak menderita berkepanjangan. Bersama si utusan juga disertakan 2 cupu perhiasan emas. Sang raja sangat bersuka cita. Utusan segera disuruh kembali setelah diberi surat balasan. Hari Selasa telah tiba. Pasukan sang raja berangkat dari Ponorogo bersama Adipati Surodiningrat dan pasukan para bupati mancanegara. Perjalanan pasukan dari Ponorogo telah sampai desa Mamenang dan berhenti untuk beristirahat. Sementara itu di Kartosuro, Sang Prabu Kuning Amangkurat sudah bertakhta dengan tenang. Para punggawa Kartasuro banyak yang menyerah dan ditempatkan sesuai kedudukannya masing-masing. Hanya jabatan Wadono Gedong kanan dan kiri yang kosong. Wadono Gedong kanan Tumenggung Wirorejo ikut sang raja di Ponorogo. Adapun Wadono Gedong kiri Tumenggung Tirtowiguno masih berada di Semarang. Jabatan Wadono Gedong kanan kemudian diisi orang Pajangkungan dan diberi nama Tumenggung Wirorejo. Adapun Wadono Gedong kiri diisi oleh seorang abdi Paneket bernama Kartiyudo dari Pacelongan. Kemudian diberi nama Tumenggung Suronoto. Masih saudara ipar Adipati Mangunoneng. Yai Wirojoyo diganti nama Bawurekso. Pejabat luar yang kosong adalah Wadono Panumping. Kemudian diisi oleh ipar Mangunoneng yang lain, bernama Tumenggung Garwo Kondo. Adipati Mangunoneng menjadi patih. Mantri Ageng yang menjadi Wadono adalah Selobok, seorang peranaan Cina. Namanya kemudian diganti Pringgoloyo. Adapun Kartowiryo mengepalai Pamajegan. Di Mataram yang menjadi penguasa adalah Raden Tumenggung Martopuro. Punggawa Kartosuro yang lama sudah banyak yang menyerah. Setiap hari mereka berdatangan menyatakan kesetiaan. Adipati Mangunoneng yang menjadi patih sudah mengirim surat ke mancanegara dan pesisir. Mereka semua diminta untuk menyerah. Pangeran Madura diminta doa restu. Selain itu, para bupati diminta segera menyatakan kesetiaan ke Kartosuro. Sementara itu, Pangeran Buminoto yang telah menyerah meminta kepada Patih Mangunoneng dan Raden Martopuro agar menjemput sang kakak yang berada di Mataram. Adipati
Pati, Mangununeng, dan Martopuro lalu berunding untuk membawa para kerabat yang berada di Mataram, yakni Pangeran Ngabei. 100 prajurit Cina dan prajurit Sorogeni dari Pati dikirim untuk menjemput Pangeran Ngabei. Di Mataram, 4 pangeran lain mendengar bahwa pasukan penjemput telah dikirim untuk membawa mereka ke Kartosuro. 4 pangeran, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ronggo, Pangeran Silarong, dan Pangeran Prangwadono tidak sudi tunduk kepada Prabu Kuning. Malam hari sebelum kedatangan pasukan penjemput, keempatnya lolos dari Mataram. Pangeran Mangkubumi memimpin ketiga adiknya berangkat ke Semarang. Perjalanan mereka sudah sampai di Kedu. Sementara itu, pasukan penjemput telah membawa Pangeran Ngabei ke Kartosuro. Sang pangeran dipertemukan dengan para adik sesama pangeran yang telah menyerah, yakni Pangeran Buminoto, Pangeran Singosari, dan Pangeran Aryo Mataram. Adipati Pati, Mangununeng, dan Raden Martopuro telah menempatkan mereka di rumah Pangeran Silarong. Di tempat lain, Pangeran Mangkubumi bersaudara telah berangkat dari Kedu untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang. Singkat cerita, mereka telah sampai di wilayah Semarang, yakni di Tugu. Mereka kemudian mengirim utusan untuk menemui Tumenggung Tirtowiguno. Ki Tumenggung sangat kaget. Segera Ki Tirtowiguno melapor ke Loji Semarang bahwa ada saudara sang raja berjumlah 4 orang datang ke Semarang. Mereka adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ronggo, Pangeran Silarong, dan Pangeran Prangwadono. Komisaris dan Kumendur kaget. Segera mengirim orang untuk menjemput para pangeran. Tidak lama kemudian, keempat pangeran sudah sampai di loji. Kumendur dan 2 komisaris menyambut di pintu loji. Setelah bersalaman, keempatnya dipersilahkan masuk. Ketika sudah duduk nyaman, komisaris muda Tilen mencolek Pangeran Ronggo dan berbisik. Itu pangeran yang memakai kain motif parang rusak dan berbaju biru, siapa namanya? Pangeran Ronggo berkata, dia Pangeran Mangkubumi. Komisaris Tilen kembali bertanya, apa hubungannya dengan sang raja yang terusir dari istana? Pangeran Ronggo berkata, dia saudara muda sang raja. Komisaris Tilen kembali berkata, dia tampan dan perilakunya baik. Namun saya duga dia mengungsi ke sini tidak tulus atau karena terpaksa. Komisaris tua Prisel bertanya kepada para pangeran, seperti apa keadaan ketika sang raja pergi dari istana? Apakah 12 orang kumpeni tidak ketinggalan? Pangeran Mangkubumi menjawab pertanyaan komisaris Prisel dengan menceritakan semua, dari awal sampai akhir. Para pangeran kemudian ditempatkan ke pondokan mereka. Hati mereka sudah tenang. Tidak berapa lama Raden Sujonopuro berpamitan akan pulang untuk mencari istrinya. Komisaris sudah mengizinkan, juga menitipkan surat kepada sang raja yang sedang berada di pengungsian. Komisaris meminta Sujonopuro menyusulkan surat itu ke tempat sang raja berada. Raden Tirtowiguno yang mendengar Sujonopuro diizinkan pulang menjadi ingin ikut. Tirtowiguno lalu ke loji untuk meminta izin serupa. Ketika sampai di loji, Tirtowiguno berbisik kepada juru bahasa agar memintakan izin kepada Tuan Komisaris bagi dirinya. Alasannya akan menengok anak istri. Juru bahasa kemudian menyampaikan permintaan Tirtowiguno kepada Tuan Komisaris. Seketika Tuan Komisaris marah besar. Matanya memerah dan dadanya tersengal-sengal. Tangan Tuan Komisaris meraih rotan dan dipukulkan ke baju. Seketika robek separuh. Tuan Komisaris berseru, orang seperti apa kamu ini? Sungguh sayang, sang raja mengangkat punggawa tak berbobot. Sukanya ikut-ikutan seperti anak kecil. Raden Sujonopuro itu bukan punggawa andalan sang raja. Sesuka dia saya izinkan. Kalau kamu ini seorang yang dipercaya oleh sang raja dan diperbantukan kepadaku, mengapa pamit pulang untuk alasan yang remeh? Apa akan menyerah kepada Cina di Kartosuro? Apa sang raja yang sedang mengungsi tidak punya budi baik kepadamu? Apa orang Cina dulu yang memberimu makan?
Apa Tuan yang mengkarya kamu sudah mati? Bagaimana aku ini? Tirtowiguna gemetar, merasa kalau dirinya tak akan hidup lagi. Dengan terbata-bata mengatakan kepada juru bahasa, "Dik, katakan kepada Tuan Komisaris, kalau sampai saya punya kesetiaan mendua kepada sang raja dan hendak memisahkan diri dari company, biarlah saya hancur menjadi tanah." Masih banyak sumpah yang diucapkan oleh Tirtowiguna. Oleh juru bahasa disampaikan kepada Tuan Komisaris. Komisaris sudah reda kemarahannya.